warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Dupal, kembali lagi di episode Ngabuburit with OSIS bersama aku Nadira, Kesya, dan Aisyah. Hari ini kita akan membawakan materi kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Kelahiran Nabi Muhammad tepat pada malam menjelang dini hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah yang bertepatan dengan 20 April 570 Masehi. Nabi Muhammad lahir dalam kondisi yatim. Ayahnya Abdullah telah meninggal dunia. Abdullah wafat ketika Muhammad berusia 6 bulan di dalam kandungan ibunya. Nabi terakhir ini diberi nama Muhammad oleh kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Nabi Muhammad SAW adalah sumber kebaikan dan suri tauladan untuk umat Islam, dan sifat-sifatnya dapat diteladani oleh seluruh umat manusia. Muhammad adalah terakhir bagi umat muslim. Muhammad memulai penyebaran ajaran agama Islam untuk seluruh umat manusia dan mewariskan pemerintahan tunggal Islam. Muhammad sama-sama menegakkan ajaran tauhid bagi Nabi dan Rasul untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama seperti yang dilakukan oleh Nabi dan Rasul sebelumnya. Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul pada usia 40 tahun. Peristiwa diangkatnya Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul terjadi pada 17 Ramadan 611 Masehi. Nabi Muhammad menerima wahyu untuk pertama kalinya melalui malaikat Jibril di Gua Hiro. Wahyu pertamanya yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad berupa surat Al-Alaq ayat 1-5. Ini merupakan proses turunnya Al-Quran secara bertahap kepada Rasul. Nabi Muhammad memiliki sifat tawadhu yang artinya rendah hati. Sifat mulia ini dicerminkan ke dalam kehidupan sehari-hari Nabi Muhammad SAW yang tidak pernah sombong. Berikut adalah kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW di bulan Ramadan. Nabi Muhammad adalah pemimpin seorang umat khalifah manusia terbaik. Namun kehidupan beliau jauh dari cerminan pemimpin yang diliputi oleh kemewahan. Saat berpuasa, menu sahur dan berbuka Nabi sangatlah sederhana dan hanya itu-itu saja. Jika ada makanan berlebih, maka itu sangat jarang terjadi. Tidak ada perbedaan menu saat berpuasa ataupun bulan lainnya. Menu keluarga Nabi tidak pernah roti selama 2 hari berturut-turut. Aisyah mengabarkan tentang kesederhanaan tersebut. Beliau berkata, keluarga Muhammad tidak pernah merasakan kenyang ketika makan roti gandum, berpuasa selama 3 hari berturut-turut. Sampai beliau wafat, hadis riwayat Bukhari dan Muslim mengatakan sejak Rasulullah hijrah ke Madinah dan berpuasa Ramadan disyariatkan, Rasulullah tak pernah sahur dan berbuka dengan makanan yang membuat beliau kenyang hingga beliau wafat. Biasanya Rasulullah sebelum melaksanakan sholat maghrib memakan rutab atau kurma muda. Jika tidak ada rutab, beliau memakan tamaro atau kurma kering. Jika tidak ada tamaro, beliau meminum beberapa teguk air. Hadis riwayat Abu Daud. Menu berbuka Nabi hanyalah beberapa buah kurma. Bahkan jika tak menjumpai kurma, beliau hanya meminum air putih penuh. Menu yang teramat sederhana ini memang biasa dihidangkan oleh keluarga Nabi. Seperti yang dikisahkan Aisyah, sesungguhnya kami, keluarga Nabi, pernah tidak menyalakan api, tidak memasak apapun kecuali kurma dan air. Hadis riwayat Muslim. Jika melihat kondisi umat masa ini, kira-kira apa yang akan dikatakan Nabi? Saat ini beragam menu makanan yang terhidang di meja-meja keluarga muslim penuh spesial. Begitu banyak aneka rupa saat Ramadan tiba. Sedangkan kurma dan air hanya sebagai selingan saja. Tak sedikit yang kekenyangan. Bahkan menjadi berat ketika akan melaksanakan sholat maghrib maupun tarawih. Bahkan ada pula yang makan setelah sholat tarawih. Bukan berarti kita harus seperti itu. Dengan meniru menu berbuka hanya dengan kurma dan air putih, tapi paling tidak kita bisa meneladani sifat kesederhanaannya Nabi Muhammad SAW yang tidak berlebihan soal makan dan minum. Kita seharusnya sangat bersyukur karena kita bisa memilih menu masakan, tetapi dengan catatan tidak berlebihan dalam makan dan minumnya, sehingga kita malas dan lupa untuk beribadah dan bersolawat. Nabi Allah tercinta Rasulullah SAW yang telah memberikan suri tauladan sempurna dalam hal kesederhanaan. Semoga kita dapat meneladani dan mengikuti jejak beliau dan berada di jalan yang lurus dan menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya,
adalah sikap yang bisa kita teladani di bulan Ramadan. Cara berpuasa Rasulullah SAW di bulan Ramadan. Yang pertama, berniat puasa sejak malam. Yang kedua, diawali dengan melakukan sahur. 3. Menyegerakan, berbuka puasa dan sholat. Yang keempat, memperbanyak ibadah. 5. Iktikaf. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Nabi adalah yang paling dermawan dari semua orang dan biasanya dia lebih murah hati saat Ramadan tiba. Setiap malam selama bulan Ramadan untuk menyimak bacaan Al-Quran bersama Nabi. Sehingga Rasulullah adalah orang yang paling dermawan dibandingkan angin yang berhembus cepat. Hadis riwayat Bukhari. Cukup sekian materi pembahasan kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Semoga episode kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di episode Ngabuburit with OSIS selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.